Halo, kembali lagi bersama saya Deyan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pemrograman web lanjut, di mana pada proyek ini kita diminta untuk membantu Naruto di dalam mengelola perpustakaannya. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Ade Darmawan dari program studi Sistem Informasi. Sekarang saya di semester 4. Pada pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari bagian umum sistem, yaitu adalah fitur-fitur sistem, dan bagian teknis sistem, mulai dari IRD, database-nya, tabel, serta teknis jalannya masing-masing fitur. Oke, baik, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu adalah bagian fitur-fitur sistem. Secara umum, ini merupakan tampilan dari website manajemen perpustakaan yang dibuat oleh saya sendiri. Pada sistem ini terdapat beberapa fitur yang ada, mulai dari sistem fitur login, fitur registrasi, dan fitur reset password. Kita akan coba dari yang pertama, itulah fitur registrasi. Oh ya, sebelumnya saya ingin informasikan bahwa pada sistem ini hanya memiliki satu jenis user, yaitu adalah user yang menjadi karyawan, dimana karyawan dalam hal ini akan menjadi adminnya. Seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita akan masukkan namanya, yaitu Kade. Setelah melakukan registrasi, secara otomatis akan masuk ke dashboard. Kita kembali lagi karena kita akan fokus ke bagian halaman awal terlebih dahulu. Pada halaman awal ini juga terdapat fitur forward password atau lupa password. Forward password ini bisa digunakan untuk melakukan resetting password kepada email yang sudah terdaftar di sistem. Seperti tadi saya sudah memasukkan email, itu kembali kita akan coba melakukan reset passwordnya. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, secara umum akan dikirimkan link resetting password. Kita akan membuka akun yang digunakan atau akun yang dikirim passwordnya. Nah, secara otomatis halaman reset password sudah masuk, atau email reset passwordnya sudah masuk. Kita bisa menekan tombol ini ataupun link yang ada di bawahnya. Ini juga bisa. Ini sama saja. Kita akan melakukan resetting password. Tadi saya memasukkan password 118. Sekarang saya akan coba balikkan lagi. Otomatis kita sudah login kembali. Coba sekarang kita akan logout terus login dengan password yang dibuat sebelumnya, yaitu 1-8. Nah, saya otomatis dia akan bisa coba kita masukkan password yang baru. Nah, login. Secara otomatis kita sudah masuk lagi ke halaman dashboard. Pada website ini autentifikasi mulai dari login, register, dan lupa password tadi dibuat menggunakan bantuan Laravel Out, sehingga ini sangat mempermudah kita dalam mendevelop sistem.
Oh iya, selanjutnya pada bagian halaman dashboard kita akan disuguhkan beberapa menu yang berada di kiri layar. Ada menu dashboard, menu data user yang berisi fitur data member dan data karyawan, menu data buku yang berisi fitur kategori buku dan kebutuhan buku, menu manajemen buku, dan menu info website. Mungkin langsung saja ke bagian pertama, bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini, pada bagian atas itu terdapat informasi mengenai user yang login. Pada navbar ini ketika ditekan akan muncul drop down yang berisi setting dan logout. Fitur ini dapat digunakan dimana jika kita ingin mengubah nama, kita cukup melakukan perubahan pada nama yang digunakan. Maka saya akan mengubah nama dari kadek menjadi kadek murah. Konfirmasi password merupakan password yang digunakan untuk masuk tadi. Saya akan masukkan 811. Secara otomatis namanya sudah berubah menjadi kadek murah. Nah, pada dashboard ini akan disuguhkan beberapa informasi, mulai dari jumlah member, jumlah peminjam, total buku yang tersedia, total jenis buku. Selain itu juga akan ditampilkan informasi selamat datang. Jumlah member merupakan jumlah member yang telah mendaftar sebagai member di Konoha Library. Sementara jumlah peminjam adalah jumlah member yang melakukan peminjaman buku. Selain itu, total buku tersedia merupakan total jumlah seluruh buku yang ada. Jadi bisa saja nanti satu buku itu terdapat 5 buah itu, sehingga harus dilakukan perhitungan. Selanjutnya, total jenis buku merupakan kategori dari buku-buku tersebut. Misalkan ada kategori komik, kategori dongeng, dan yang lainnya, itu dihitung. Itu adalah informasi yang ada di dashboard. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian data user. Pada data user ini kita akan masuk ke bagian fitur data member. Nah, secara umum data member ini adalah menampilkan informasi mengenai member-member yang telah terdaftar sebagai member di Konoha Library. Di sini sebenarnya saya sudah menginputkan 3 data. Kita akan coba menginputkan 1 data lagi. Misalkan namanya adalah Alit dengan alamat di Banyumas. Nomor telepon kita acak. Kita anggap saja. Nah, secara umum akan terlihat informasi member yang baru, yaitu Alit. Pada bagian fitur data member ini kita juga bisa melakukan pengubahan data dan penghapusan data. Kita akan coba bagian pengubahan data terlebih dahulu. Pengubahan data, misalkan saya akan merubah nama Alit menjadi Alit Trimantara. Ini saya biarkan. Otomatis data Alit itu kan sudah berubah. Sekarang kita akan coba melakukan penghapusan data. Pada penghapusan data ini, ketika kita mengklik tombol hapus, dia tidak akan langsung melakukan penghapusan data, namun akan muncul alert yang menanyakan konfirmasi apakah benar ingin menghapus atau tidak. Hal ini berfungsi untuk menghindari kesalahan tekan dari user. Kita akan coba. Akan muncul alert. Ketika kita tekan cancel, itu tidak akan dieksekusi. Ketika tekan yakin, secara otomatis akan dieksekusi, sementara data dari kadek murah akan hilang. Selain itu juga akan muncul alert di atas yang menyatakan bahwa data berhasil dihapus. Secara umum, root yang ada di data member adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke data karyawan. Pada data karyawan itu adalah data user-user yang telah melakukan registrasi pada website Konoha Library.
Karena di sini di sistem ini user yang dimaksud adalah user karyawan. Pada bagian fitur data karyawan ini, dia tidak bisa melakukan CRUD apa-apa, hanya menampilkan informasi data karyawan yang telah melakukan registrasi. Hal ini untuk memberikan sistem keamanan, di mana jika misal nanti orang jahat yang melakukan registrasi itu tidak bisa menghapus informasi mengenai user yang bisa masuk ke sistem, sehingga akan meminimalisir tindakan yang tidak seperti itu. Selanjutnya adalah data buku. Pada data buku terdapat dua fitur, yaitu kategori buku dan kumpulan buku. Sebelum kita bisa menginputkan buku-buku yang ada di database perpustakaan sistem perpustakaan ini, sebelumnya kita harus mengisi kategori buku yang ada. Saya misalkan di sini sudah ada kategori buku baru, yaitu komik. Kita akan tambahkan satu lagi, yaitu dongeng. Nah, secara umum di bagian kategori buku terdapat sistem CRUD, di mana kita bisa melakukan tambah data, ubah data, dan hapus data. Kita akan coba melakukan pengubahan data. Kita akan mengubah data dongeng karena saya salah tulis, harusnya adalah dongeng. Nah, kita akan simpan. Secara otomatis dia akan sudah berubah datanya. Selanjutnya kita akan coba masukkan data acak untuk mencoba bagian hapusnya. Sudah masuk, kita akan hapus. Sama seperti di data member, sebelum melakukan penghapusan data akan muncul alat untuk memastikan bahwa dia atau orang yang menghapus data ini benar-benar ingin menghapusnya. Jika sudah, secara otomatis datanya akan terhapus. Saatnya kita akan masuk ke data buku. Nah, kita sebelumnya sudah membuat kategori komik, di mana kategori komik ini memiliki 3 buku di dalamnya. Sementara kategori dongeng, kebetulan karena kita baru buat, itu belum ada buku. Kita akan coba masukkan satu buku baru. Ini merupakan tampilan dari data buku. Kita bisa melakukan CRUD juga di sini. Coba kita akan melakukan tambah data buku. Misalkan bukunya adalah dongeng si kancil. Nah, kita bisa lihat secara umum data sudah masuk. Setelah melakukan tambah data, kita juga bisa melakukan pengubahan dan penghapusan data. Kita akan coba melakukan pengubahan data terlebih dahulu. Ini saya ubah jadi Gramedia. Simpan. Secara otomatis dia akan muncul jumlah buku yang ada di kategori dongeng, yaitu 1 buku. Jika kita lihat detailnya, itulah buku dongeng si kancil. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah data peminjaman. Pada bagian data peminjaman ini kita bisa melakukan CRUD, yaitu tambah data dan penghapusan data serta pengubahan keadaan. Pada bagian data peminjaman ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom nama user, kolom buku, kolom kategori buku, kolom tanggal peminjaman, kolom tanggal dikembalikan, nama pinjaman, denda, administrasi, dan total biaya serta keadaan. Secara umum pada bagian dikembalikan tanggal pengembalian, tanggal pinjaman, denda, administrasi, dan total biaya itu secara umum akan diinputkan secara otomatis oleh sistem jika user menekan bagian keadaan. Kita akan coba masukkan satu data.
misalkan Alif Trimantara yang minjam dongeng si kancil. Nah, data dari si Alif Trimantara sudah masuk ke sistem. Ketika nanti karyawan menekan tombol dikembalikan, maka secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan di dalamnya. Tanggal dikembalikan kapan, nama peminjaman kapan, dendanya berapa, administrasi berapa, total biaya berapa, dan siapa penerimanya. Denda pada sistem informasi perpustakaan ini dihitung jika lama peminjaman lebih dari 7 hari. Seperti itu. Kita akan coba melakukan set keadaan terlebih dahulu untuk memastikannya. Nah, jika sudah di set keadaan, bisa terlihat kapan buku dikembalikan, nama peminjamannya, dan lain-lain. Total biaya yang harus dibayar adalah 5.000, serta yang penerima adalah kadek murah atau yang menekan. Seperti itu. Dan keadaan akan sudah berubah menjadi sudah dikembalikan. Jika sudah dalam keadaan demikian, tidak bisa dilakukan penekanan lagi karena data sudah dikembalikan. Itu. Selanjutnya yang perlu saya informasikan pada sistem ini, jika kita lihat pada bagian kumpulan buku itu terdapat jumlah buku. Jumlah buku ini nantinya akan berpengaruh pada peminjaman. Di mana jumlah buku ini jika sampai 0, berarti orang baru atau member yang baru ingin meminjam buku yang sama itu tidak akan bisa. Saya contohkan, misalkan di data peminjaman saya masukkan orang baru atau member baru, terus buku yang dipinjam adalah Mencari Hati. Di mana jika kita lihat pada bagian data buku, buku ini memiliki jumlah 1. Kita akan coba. Nah, sudah berhasil. Ini belum dikembalikan. Maka secara otomatis di sini dia akan berubah menjadi 0 jumlah bukunya karena sudah dipinjam 1. Jika ada user atau member yang ingin melakukan pinjaman buku yang sama, misalkan dari Dion Arya, itu tidak akan bisa karena jumlahnya 0 atau sudah tidak ada buku. Agar dapat dipinjam, maka karyawan dan member harus mengembalikan bukunya ke karyawan dan karyawan mengklik atau menekan tombol dikembalikan. Jika sudah ditekan tombol dikembalikan, secara otomatis jumlah buku akan berubah menjadi 1 lagi. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian data pinjaman ini juga terdapat fitur hapus, sama juga seperti fitur hapus lainnya. Secara otomatis dia akan melakukan penghapusan data ketika alat sudah ditekan dengan tombol yakin. Nah, seperti itu. Kita akan contohkan satu lagi, yaitu ketika buku dikembalikan lebih dari 7 hari. Misalkan ini. Nah, saya akan coba ubah pada bagian peminjaman karena secara otomatis dia sudah diinputkan oleh Laravel update add-nya. Kita akan ubah ini menjadi bulan 7. Di perhitungan dia akan dihitung bahwa lama pinjamannya adalah 7 hari, lebih dari 7 hari. Oleh karena di sistem tanggal dikembalikan itu akan ditimpa dengan tanggal sekarang ketika user mengklik dikembalikan, maka tanggal dikembalikan itu akan kembali diupdate oleh tanggal sekarang, namun nama pinjamannya tetap peminjaman yang lama atau
atau update yang lama dipakai. Coba kita tekan, kembalikan. Nah, memang tanggalnya beda, tanggalnya sama. Ini karena seperti yang saya bilang tadi, diupdate tanggalnya dengan tanggal sekarang. Ketika kita menekan tombol kembalikan, namun pada bagian nama pinjaman dan keadaan investasi itu masih menggunakan data sebelumnya, sebelum diubah, yaitu ini tanggal bulan 7. Sehingga di sini ketika create update add dikurang dengan create add, itu hasilnya akan 30 hari. Saya kita lihat dendanya itu adalah 25.000. Dihitung secara otomatis akan menjadi 30.000 seperti itu. Namun hal ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Ini hanya mencontohkan saja. Tanggal itu pasti akan terupdate ketika menekan tombol ditekan. Dia menekan tombol dikembalikan. Tadi saya hanya mencontohkan saja. Selanjutnya pada website ini juga terdapat fitur info website. Pada fitur info website ini terdapat informasi mengenai pengembang dan juga versi website. Seperti itu. Nah, secara umum demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk bagian fitur sistem. Saatnya kita akan masuk ke bagian teknisnya, mulai dari IRD nya atau kita bilang di sini adalah IRD. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian IRD atau RAT. Nah, ini merupakan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Ada beberapa tabel yang secara otomatis dibuat ketika kita melakukan migration dan juga melakukan pembuatan autentifikasi Laravel, seperti misal password reset, user, migration, dan valid job. Kita akan coba lihat RAT-nya. Ini saya akan sembunyikan beberapa tabel yang saya rasa tidak perlu ditampilkan. Seperti yang saya bilang tadi, dibuatkan otomatis oleh Laravel. Relasi antar tabel dari database yang telah dibuat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, buku itu berrelasi dengan kategori buku, di mana buku dan kategori buku ini relasinya bersifat many to one, dengan foreign key berada di tabel buku. Arti dari many to one ini adalah di mana satu buku dapat memiliki satu buku dapat memiliki satu kategori buku, sementara satu kategori buku di mana arti dari many to one ini adalah satu buku
hanya bisa memiliki satu kategori buku dan satu buku tidak dapat memiliki banyak kategori buku. Selanjutnya pada bagian member itu berrelasi dengan peminjaman, itu juga halnya dengan user dan buku, dimana sifat relasi dari ketiganya merupakan many to many, sehingga tabel akan berada di peminjaman, foreign key juga berada di peminjaman. Seperti itu bagian pada RAT. Selanjutnya adalah pada bagian tabel. Lanjut ke bagian berikutnya, tabel. Pada bagian tabel, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa tabel yang tidak dibuat oleh saya sendiri, melainkan dibuat otomatis oleh Laravel. Oke, saya akan masuk ke bagian kategori buku terlebih dahulu. Dilihat dari strukturnya, kategori buku ini memiliki 6 buah kolom, dengan kolom keempat dan kelima itu wajib diisi dikarenakan saya menggunakan model, karena secara otomatis dia sudah dibuatkan create add dan update add-nya. ID kategori bersifat integer dengan ekstranya auto increment. Nama kategori dan deskripsi berjenis varchar dengan masing-masing memiliki length yaitu 100 dan 300. Create by di sini digunakan untuk menyimpan informasi karyawan yang menginputkan kategori baru. Selanjutnya pada buku itu dilihat dari strukturnya terdapat 12 kolom. Kolom pertama merupakan kolom primary key dengan extra auto increment. Kemudian kolom kedua itu merupakan primary key dari kategori yang berada di buku, sehingga namanya akan berubah menjadi foreign key. Hal ini karena seperti yang kita lihat di RAT tadi, buku itu berrelasi dengan kategori buku, dan sifat dari relasi keduanya adalah many to one, dengan many berada di buku, sehingga foreign key ada di buku. Judul buku, nama pengarang, nama penerbit bersifat varchar atau bertipe varchar dengan masing-masing lengthnya 300 dan 200. Ketebalan bertipe varchar juga. Tahun terbit bertipe date. Edisi buku bertipe varchar. Jumlah buku integer. Create add, update add wajib diisi dikarenakan nanti akan diisi secara otomatis oleh Laravel. Kemudian create by sama seperti sebelumnya untuk mengetahui siapa yang menginputkan data dari buku ini. Kemudian selanjutnya ada di member. Di member secara otomatis kita harus membuatkan 2 kolom, yaitu kolom create dan update add, sama seperti sebelumnya. Hal ini wajib dikarenakan nantinya kita menggunakan yang namanya model. Kemudian ada ID member, nama member, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Tipenya sudah bisa dilihat. Lanjut ke bagian user. Nah, bagian user ini secara otomatis dibuat oleh Laravel, sehingga secara defaultnya seperti ini. Ada kolom ID, nama, email verified add, password, payment token, create add, dan update add. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini merupakan tabel yang menampung foreign key dari buku, member, dan juga karyawan atau user, karena tabel peminjaman ini berrelasi dengan ketiganya, sehingga di dalamnya juga ada foreign key-nya. Selain foreign key ada juga kolom create add, update add yang harus diisi dikarenakan nantinya kita akan menggunakan model. Kemudian ada kolom lama, denda, administrasi, total biaya, keadaan, dan update by. Update by ini nanti akan digunakan ketika melakukan pengubahan terhadap keadaan, apakah dikembalikan ataupun belum dikembalikan, seperti itu. Nah, seperti itulah
tampilan dari tabel yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian model pada bagian teknis masing-masing fitur. Oke, selanjutnya masuk ke bagian model. Jadi pada sistem ini, pada sistem informasi manajemen perpustakaan ini, saya sudah membuat 5 model yang saya buat sendiri, serta 1 model yang sudah dibuat otomatis oleh Laravel. Jadi pada model ini terdapat model buku, model kategori, model member, model peminjaman, model user, dan juga model user yang dibuat otomatis oleh Laravel. Jadi saya membuat 6 model dan 6 model di dalam sistem ini. Untuk model yang pertama, kita langsung saja masuk ke model yang pertama. Di sini buku model itu akan memanggil tabel dari buku, tabel buku yang ada di database DB UAS pemrograman. Nah, UAS pemrograman web. Sementara pada kategori model itu akan mengambil tabel yang ada, tabel dengan nama kategori buku yang ada di DB UAS pemrograman web. Itu ini. Member model itu akan mengambil tabel member yang ada di DB UAS pemrograman web. Peminjaman juga sama, memanggil tabel peminjaman. User memanggil tabel user. Dan sedangkan pada model user yang dibuat otomatis oleh Laravel ini terdapat beberapa istilah, ada available, hidden, dan cache. Jadi artinya available itu kita bisa mengisi data-data yang ada di dalamnya, hidden itu tidak bisa diisi, cache ini secara otomatis dibuat seperti itu. Lanjut ke logika berikutnya, kita mungkin bisa langsung bagian teknis beda lah. Mungkin kita mulai dari kita buka dulu bagian rootnya. Kita masuk ke bagian pertama, itu bagian login. Nah, ini merupakan tampilan bagian login. Jika kita lihat secara teknis, jika kita mengakses folder saja kosongan, itu akan langsung dialihkan ke root login yang secara otomatis sudah dibuatkan oleh out dari Laravel, sistem out Laravel. Nah, login ini akan memanggil root ini, root dari login ini akan memanggil controller login yang ada di bagian controller out. Nah, di sini jika user atau karyawan itu berhasil melakukan login, secara otomatis dia akan dialihkan ke root service provider, di mana root service provider ini, jika kita lihat home itu adalah memanggil atau meredirect ke halaman home. Halaman home itu jika kita lihat di website itu adalah halaman dashboard dari website tersebut. Halaman dashboard. Kita coba buka bagian root service provider yang ada di bagian app provider. Nah, di sini ada. Nah, bisa dilihat home ini akan mengarah ke bagian home. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian register controller. Register controller ini sudah dibuat secara otomatis juga oleh
Laravel, dimana pada root ini setelah user melakukan registrasi akan akan dibawa ke home. Home ini nanti akan mengarah ke halaman dashboard. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi atau metode. Ada metode validator, metode create. Metode validator ini digunakan untuk melakukan validasi terhadap nama, email, dan password yang dimasukkan pada saat registrasi. Sebenarnya metode create ini digunakan fungsi create ini digunakan untuk memanggil dan menginputkan data-data dari validator tadi ke dalam database DB UAS pemrograman web dengan tabel user. Di sini dia akan memanggil model user dalamnya. Untuk memanggil model itu menggunakan use app user seperti itu. Itu pada bagian register. Kemudian pada bagian lupa password. Nah, forgot password. Sebenarnya di Laravel itu sudah dibuatkan sistemnya secara otomatis untuk mengirimkan email. Ini bisa dilihat di bagian forgot password. Fungsi send password reset email ini sudah ada dibuatkan di file Illuminate Foundation Out yang ada di vendor Laravel. Setelah berhasil mengirimkan, ketika token sudah diklik, sudah didapatkan, itu akan masuk ke controller reset password. Pada controller reset password ini juga menggunakan fungsi yang sudah ada, reset password, yang juga sudah dibuat di vendor Illuminate Foundation Out reset password. Kemudian jika sudah dilakukan pencocokan, tokennya sama dan password sudah baru, sudah benar, password sudah diubah juga, ketika seperti itu baru dia akan di redirect ke home. Nah, secara umum sih bagian authentication itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini, jika kita lihat dari web.php, itu dipanggil dengan menggunakan metode get home. Get home ini akan diambil di root dengan nama home. Kemudian home ini akan memanggil home controller yang ada di controller. Kita lihat home controller. Kemudian di home controller ini akan memanggil fungsi index. Index ini adalah fungsi yang menampilkan bagian dashboard. Oh ya, karena di sini terdapat beberapa fitur yang ada, seperti jumlah member, jumlah peminjam, total buku tersedia. Ketika dialihkan atau ke redirect ke halaman dashboard, ke halaman home, ketika menampilkan view home ini, dia juga sekaligus akan mengirimkan data. Ada data variabel user, variabel pinjaman, variabel buku, variabel total, di mana variabel user ini didapatkan dengan cara mengambil dan menghitung data yang ada di member. Kemudian part peminjaman didapatkan dengan cara mengambil dan juga menghitung jumlah yang ada di tabel peminjaman dengan keadaan belum dikembalikan. Sementara var buku didapatkan dengan mengambil tabel buku, kemudian di get alias diambil saja datanya. Sementara kalau yang lagi satu, var total didapatkan dengan mengambil tabel buku, namun kali ini yang menghitungnya. Seperti itu. Kemudian ketika kita lihat di sini sudah mereturn view ke view home, ketika kita buka pada bagian resource view home, kita lihat home blend PHP.
Nah, di sini kita memanggil variabel user, variabel peminjaman, jumlah, seperti itu. Oh ya, di sini juga untuk melakukan jumlah, untuk mengetahui jumlah buku. Mengapa saya mengambil data mengget seluruh data buku? Karena di home ini saya akan melakukan perulangan, di mana perulangan ini saya akan mengulang jumlah buku yang ada di tiap-tiap record. Kemudian saya akan menambahkan seluruh data jumlah buku itu dengan cara jumlah yang di sini saya definisikan dengan 0 itu sama dengan jumlah ditambah dengan data jumlah buku di tiap recordnya, sehingga nanti ketika kita lakukan for each sampai datanya habis, itu akan didapatkan jumlah akhirnya, kemudian akan ditampilkan di halaman ini. Makanya dapat nilai 7. Kalau misalkan kita ngomong umumnya, 7 itu didapat dengan cara menjumlahkan jumlah buku ini. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5, kemudian ditambah dengan ini jumlah buku 2, makanya dapatnya dashboard 7. Seperti ini logikanya dia. Mungkin itu pada bagian home. Oh ya, juga di bagian home kita melakukan pemanggilan terhadap session yang sudah dibuat, karena secara otomatis ketika kita login menggunakan metode out dari Laravel itu sudah dibuatkan sessionnya yang bisa kita pakai. Untuk memanggilnya kita bisa gunakan fungsi tersebut, out user name, dengan syarat di home control kita sudah memanggil out biasanya. Oh ya, karena ini sudah dibuat secara otomatis, kita bisa langsung memanggilnya di view seperti itu. Itu sih yang ada di menu dashboard. Kemudian lanjut ke bagian data member. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah. Data member itu memanggil URL ke dalam /user. Coba kalau kita lihat di web itu /user itu /user. Nah, /user ini itu akan memanggil controller dengan nama data controller, kemudian akan memanggil fungsi usernya. Kita close bagian controller, pada bagian data controller. Nah, ini data controller pada bagian fungsi user. Nah, ini kita klik, maka akan tampil view data user, di mana data user ini akan mengirimkan data, yaitu data member yang diambil menggunakan model member model yang sebelumnya telah dideklarasikan di awal. Kalau tidak dideklarasikan, dia tidak akan bisa digunakan model ini. Nah, ketika kita mereturn view data user, kita sekalian mengirimkan variabel member yang diisi dengan member, variabel dari member. Kemudian kita coba buka di bagian data user.play.php. Nah, ini di sini kita melakukan for each itu perulangan. Di sini for each itu akan mengulang sebanyak sampai data itu habis, seperti itu. Maka itu sangat bagus sekali digunakan. Var member as member. Var member ini didapatkan dari ini. Kemudian kita melakukan perulangan di sini. Member, nama member, alamat, nomor telepon biasa, seperti itu. Kemudian jika di sini terdapat edit dan hapus data, untuk mendapatkan ID-nya kita bisa menambahkan member atau ID member di dalam bagian ubah membernya dalam tombol ini. Nah, terus juga pada bagian data user ini, di bagian user ini terdapat yang namanya fitur tambah data member. Nah, tambah data member ini saya memanggilnya menggunakan
modal. Nah, untuk menggunakan modal di sini, nah ini caranya. Perhatikan bagian sini. Sini kita cukup menambahkan data toggle modal, data target, insert modal. Data target ini artinya kita akan memunculkan modal dengan ID insert modal. Maka dengan itu di bagian bawah di modal kita harus menggunakan ID-nya itu adalah insert modal juga. Nah, insert modal. Kemudian akan kita isi judul, terus kita buatkan form. Jangan lupa untuk menggunakan CSRF ini untuk memberikan token ke Laravelnya. Kalau tidak menggunakan nanti tidak hanya bisa memasukkan data sekali. Seperti itu. Fitur keamanan sih sebenarnya. Di sini actionnya akan mengarah ke insert new member. Ketika data sudah dikirim, kita bisa lihat di sini isinya adalah input biasa, validasi biasa. Nah, ketika user menekan save menyimpan, itu akan langsung data itu dikirim melalui method post ke action root insert new member. Jika kita lihat di web insert new member itu, root dengan nama insert new member itu adalah root yang mengarah ke data controller dan memanggil fungsi insert member. Coba kita buka data controller insert member bagian bawah. Nah, ini dia insert member pada bagian ini. Nah, di sini saya melakukan validasi tersendiri dengan fungsi sederhana, dimana jika nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir validasinya itu terpenuhi, maka bernilai true ini, maka saya akan memanggil objek baru dengan cara new member model, memanggil model tersebut. Kemudian saya memasukkan tiap-tiap data yang ada itu ke dalam model tersebut. Nah, cara ini sebenarnya ada di OOP, juga ada sebenarnya di OOP cara penginputannya. Kemudian setelah selesai saya melakukan ship. Oh iya, juga dalam insert member ini ketika data berhasil disimpan, saya memanggil yang namanya session flash. Session flash ini akan dieksekusi sekali. Nah, ketika session flash ini dieksekusi, itu akan dikirimkan ke user data sessionnya. Maka dari itu pada bagian atas di data user saya melakukan perkondisian session, dimana session jika session itu berhasil itu ada, session dengan nama berhasil itu ada, nama ini dapat dari sini ya, ini key-nya harus sama. Jika sessionnya berhasil itu ada, maka akan ditampilkan alat sukses dari user, dimana isi dari alat itu adalah isi dari session get hasil. Isinya data Anda berhasil ditambahkan. Nah, kemudian jika di refresh akan hilang seperti itu sih. Itu bagian user. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke bagian ubah membernya dulu, biar kita selesaikan bagian user. Mungkin bagian user ini akan dikirimkan pada bagian ubah, itu akan mengirimkan data ID ke root ubah member. Mungkin di sini kita buka di web ubah member, ini ubah member. Di sini diambil menggunakan metode get, dikirimkan ke data controller dengan fungsi edit member. Coba kita buka edit member. Edit member di sini secara sederhana saya akan memanggil view-nya terlebih dahulu, view member, di mana di sini kita akan memanggil atau akan mengisi view edit member tersebut dengan data dari member ber-ID yang dikirimkan oleh ID tadi. Maka sebab itu di sini saya memanggil model untuk melakukan pencarian, di mana ID member itu yang ada di tabel model itu sama dengan ID yang dikirimkan dari sini, dari tombol ini, dari tombol ubah. Nah, first ini artinya kita akan mengambil hanya satu data saja. Kalau get itu banyak, first itu satu data yang pertama kali ditemukan, seperti itu. Kemudian data member ini akan dikirimkan ke view edit member dengan namanya adalah variable member. Sehingga kita coba buka edit member. Nah, di edit member itu akan
akan dilakukan pemanggilan di sini. Nah, di sini saya sudah memanggilnya, sini juga sudah. Di sini saya juga membuatkan session nanti akan dipakai ketika proses itu gagal. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini contohnya salah satunya saya mau memanggil tabel member, namun saya berikan hidden. Ini tujuannya apa? Nanti ketika kita menginputkan nilai, nilai itu akan diinputkan ke ID ini. Nanti ini akan menjadi kuncinya. ID mana sih yang diubah datanya itu? Makanya saya menggunakan tipe hidden agar tidak bisa diubah, tidak bisa dilihat juga. Yang lain juga sama. Ini var member. Nah, ini nama member, alamat, nomor telepon ini didapat dari tabel. Makanya harus sama nantinya. Coba kita lihat, buka member. Nah, member strukturnya apakah sama? Harus sama ini. Nama member, alamat, nomor telepon, value-nya. Nah, secara otomatis ketika kita sudah menambahkan value dengan data yang kita kirimkan dari data controller tadi, maka otomatis data itu konversi. Coba ya kita buka. Nah, isi ya, isi. Bisa mengubah sekarang. Silahkan ubah sepuasnya apa yang mau diubah. Ketika sudah diubah, ketika tombol submit ke tombol save change ditekan, form ini akan mengirimkan data tersebut ke yang namanya actionnya ke root proses edit member dengan metodenya post. Proses edit member ini jika kita lihat di sini di data member, nah inilah root dengan nama proses edit member, dimana root ini akan mengirimkan datanya itu ke data controller dengan function proses edit member. Proses edit member itu di sini. Kebetulan di sini saya sedikit bermasalah sehingga saya menggunakan cara pengeditannya seperti ini. Member di sini saya sama seperti sebelumnya, saya melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data-data tadi sudah benar, sudah berisi, formatnya benar, panjangnya benar. Kemudian jika itu benar, bernilai true, maka saya memanggil yang namanya member model. Member model ini diisi, memanggil member model dengan memanggil tabel member dengan ID membernya itu adalah sama seperti yang di hidden tadi. Nah, sama seperti ini. Karena tadi ini. Hanya tadi harus disimpan di hidden. Digunakan untuk membantu kita saat menentukan data. Kita update. Kemudian kita update itu data-datanya, nama member, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, bagian ini, bagian alamat, bagian nama member, alamat, nomor telepon, tanggal lahir itu harus sama dengan yang ada di database. Sama seperti sebelumnya, harus sama dengan sini. Untuk create add dan update ini tidak perlu ditambahkan, baik itu di proses edit member ataupun di insert member. Hal ini karena nantinya sudah akan dibuatkan secara otomatis oleh Laravel. Nah, kemudian jika member itu berhasil bernilai true, tadi ini berhasil dimasukkan, maka saya membuatkan session flash berhasil yang akan dikirim ke user, ke view user tadi di halaman sebelumnya. Nah, di sini akan dikirimkan sini. Jika gagal, baru akan dikirimkan ke halaman ini dengan notifikasi gagal seperti itu. Untuk pembuatannya sama sih seperti yang tadi. Sama juga untuk pembuatan session sama seperti itu. Oke, saya tidak perlu jelaskan lagi. Mungkin itu. Terus kemudian dihapus member ya, hapus member sama seperti tadi. Itu dihapus member itu akan mengirimkan ID-nya ke hapus member. Nah, di member ada hapus member, controller hapus member yang berada di maksud saya ada data controller yang ada dengan fungsi hapus member. Nah, di sini ID tadi akan dikirimkan ke sini. Kemudian kita akan memanggil model kembali untuk melakukan pencarian di mana ID member yang ada di
tabel member itu sama dengan ID yang dikirimkan lewat get tadi. Jika ada maka itu di delete. Simple. Kemudian ya seperti sebelumnya kita kirimkan pemberitahuan melalui session ke halaman user. Pada bagian data user seperti itu, maksud saya data member, sederhananya seperti itu yang saya lakukan. Kemudian kita lanjut ke data karyawan. Di sini data karyawan hanya berkisar mengambil data saja. Nah, karyawan, kita lihat dulu. Data karyawan ini user diakses dengan menggunakan URL belakangnya dulu user karyawan. Nah, ini dia user karyawan. Nah, user karyawan ini akan memanggil fungsi karyawan yang ada di data controller. Kita bisa lihat karyawan. Nah, secara simple ini hanya memanggil saja, tidak ada CRUD lain. Kita mengambil seluruh data user menggunakan user model, menggunakan model tadi. Kemudian kita kirimkan data tersebut ke view data karyawan dengan nama variabelnya adalah var_user, diisi dengan variabel user yang dibuat tadi. Coba kita buka di bagian data karyawan. Ini kita close data karyawan. Nah, ini data karyawan. Sama seperti sebelumnya kita melakukan for biasa tanpa ada CRUD lain juga. Jadi hanya menampilkan saja var_user, email, tampilannya hanya seperti ini. Itu sih bagian di bagian karyawan. Selanjutnya kita masuk ke kategori buku. Kategori buku ini sama seperti bagian data member, itu ada CRUD-nya, ada tambah, ada ubah, ada hapus. Lainnya di sini hanya melakukan kategori buku, yang diubah itu kategori buku. Coba kita lihat di kategori buku di web kategori. Nah, ini secara umum kita kalau menampilkan halaman ini, nah ini halaman kategori buku ini masuk ke ini CRUD dengan nama kategori buku, dimana dia itu akan memanggil fungsi kategori buku yang ada di data controller. Nah, ini sudah ada kategori buku. Nah, ini dia akan menampilkan seluruh data kategori yang ada di model yang ada di tabel kategori buku. Seluruh data kategori diambil, kemudian dikirim ke view kategori buku. Kategori buku mana itu? Nah, ini dia. Sama seperti di data member. Di sini saya melakukan for each. Kemudian setelah for each, di sini juga ada tombol hapus dan tombol ubah. Tombol ubah ini akan mengirimkan data ke root dengan nama ubah kategori. Ubah kategori itu ada di sini. Kategori ubah. Terus hapus juga ada di sini. Hapus juga mengirimkan ke sini. Terus ini juga ada bagian tambah kategori. Sama juga menggunakan modal, maksud saya modal. Di sini sama juga data tabelnya modal dengan ID insert modal. Pasti bisa membuatkan modal baru dengan nama insert modal. Insert modal ini mengirimkan data form menggunakan metode post ke insert new category. Insert new category ini dia tangkap oleh root ini dengan nama insert new member. Maksud saya ini dengan nama insert new category. Kemudian dikirimkan datanya ke data controller insert kategori. Nah, insert kategori sama seperti sebelumnya saya melakukan validasi, kemudian memanggil membuat objek baru new kategori, kemudian menginputkan data, menyimpan, kemudian mengirimkan session ke kategori buku. Karena kategori buku ini paling atas sudah ada logika sessionnya tidak berhasil. Kemudian hapus, sama hapus diterima oleh root hapus. Ini hapus dikirimkan ke fungsi hapus kategori.
menghapus kategori, dicari menggunakan model, kemudian di delete, kemudian dikirimkan informasinya, lalu di redirect ke kategori buku. Ubah juga sama, pertama-tama masuk ke sini dulu, ubah kategori. Ubah kategori ini akan menampilkan halaman ini. Kalau kita tekan itu akan menampilkan halaman ini dia. Nah, sama seperti sebelumnya. Data controller itu di ini. Return view edit kategori. Edit kategori itu ada di sini, edit kategori. Di kategori ini akan menampilkan informasi mengenai kategori yang ada. Di sini akan ditampilkan part kategorinya, nama, deskripsi kategorinya. Kemudian jika ada perubahan dari user, itu akan dikirimkan ke proses edit kategori. Proses edit kategori ini diterima dengan method post, kemudian dikirimkan ke function proses edit kategori. Proses edit kategori itu di sini di data controller. Sama juga dilakukan validasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengkondisian. Jika dirasa true validasinya, maka dikirim data tersebut akan diupdate. Kemudian jika proses ada berhasil, session akan dibuatkan session flash, kemudian di redirect ke kategori buku. Jika gagal, tetap di halaman yang sama dengan dikirimkan juga session flash gagal. Itu di bagian kategori. Selanjutnya di bagian buku. Nah, di bagian buku, ketika kita mengakses halaman buku, jika kita lihat di web, nah, terlebih dahulu akan ditampilkan halaman seperti ini, jadi dia langsung tabel. Kita lihat di fungsi buku controller, fungsi buku. Nah, di buku secara umum dia akan mengambil seluruh data kategori yang ada, di tabel kategori buku, kemudian mengirimkannya ke view buku dengan nama variabel itu variabel kategori. Coba kita buka view buku. Nah, ini buku. Di sini saya melakukan perulangan for each terhadap card. Card itu ini satu card ini, dimana card ini akan berisi informasi mengenai kategori buku, nama kategorinya, kemudian jumlah bukunya, jumlah buku yang ada di dalamnya. Ini tuh, kategori itu ID, kategori count, dihitung jumlahnya. Kemudian juga link ini akan menuju ke detail buku dengan ID dari ID kategori buku. Nanti jadinya buku yang tampil itu sesuai dengan kategori yang ada di dalamnya. Nih, misalnya kalau kita menekan kategori komik, itu kan ID-nya 20, secara otomatis buku yang tampil adalah buku yang memiliki ID kategori 20 seperti itu. Nah, ini akan dikirimkan ke root, ditangkap di sini. Namanya apa? Detail buku. Nah, ini detail buku. Ini akan dikirimkan ke fungsi data buku yang ada di data controller. Nah, data controller. Di sini saya mengambil informasi buku yang memiliki ID kategori sama dengan ID kategori yang dikirim dari metode get tadi. Di sini saya mengambilnya dengan akhirannya get karena nantinya akan banyak. Sebenarnya kalau di bawahnya itu kita mengambil kategori, seluruh kategori yang ada, di mana ID kategori tersebut sama dengan kategori yang dikirimkan lewat get tadi. Namun saya hanya mengambilnya satu saja, satu data saja seperti itu. Kemudian saya return view-nya, kirim ke detail buku. Data-data tersebut masuk ke detail buku. Nah, di sini di detail buku, kalau bisa dilihat di sini bentuk tabel juga sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat informasi mengenai buku-bukunya, seluruh buku-buku yang ada sesuai dengan kategori yang ada. Di sini juga terdapat fitur ubah
dan hapus jika terdapat fitur tambah data. Tambah data buku ini menggunakan modal juga, modal insert data. Jadi prosesnya hampir sama, formnya diisi, kemudian setelah diisi dikirimkan ke insert new buku. Insert new buku itu ada di sini. Nah, terus dengan nama insert new buku mengirimkannya ke fungsi insert buku yang ada di data controller. Insert buku, nah ini sama seperti sebelumnya, saya melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian setelah valid baru mendeklarasikan objek, setelah itu memasukkan data, kemudian melakukan penyimpanan, mengirimkan sesi dan meredirect. Seperti itu sama. Kemudian di menu hapus, bagian hapus atas dan ubah juga sama. Sini saya mengubah dan hapus itu pertama dulu mengubah buku itu dikirimkan ke method hapus buku yang ada di data controller. Nah, ini hapus buku. Pertama kita panggil dulu sesuai dengan ID yang dikirimkan, kemudian kita delete. Setelah itu kirimkan session sama. Kemudian kalau diubah, pertama-tama sama juga, sama memanggil ubah buku dengan memberikan ID. Nah, di sini. Oh ya, di sini saya belum menemukan membuat root yang lebih simpel ya. Jadi ini bertumpuk sepertinya jadinya. Ada detail buku, ubah buku, ID, detail buku, hapus buku, ID. Ini saya belum nemu sih. Mungkin kalau ada saran atau perbaikan bisa disampaikan. Ini dikirimkan ke edit buku sama. Edit buku ini akan menampilkan view edit buku. Edit buku di sini. Edit buku. Nah, ini akan ditampilkan seluruh informasi buku yang diedit. Kemudian jika ada perubahan ketika disimpan, itu akan mengirimkan datanya ke formnya. Nah, akan mengirimkan ke root dengan nama proses edit buku. Ini dia. Di sini edit buku dikirim dengan metode post, dikirimkan ke fungsi proses edit buku. Proses edit buku. Ini dia. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian jika benar baru melakukan update. Jika update berhasil, dikirimkan session, di redirect ke buku. Jika gagal, tetap di halaman yang sama. Itu untuk bagian di buku. Next, mungkin ke data peminjaman. Oke, ke data peminjaman di sini sama. Namun di sini tidak ada bagian ubah ya. Tidak ada ubah buku di sini. Hanya ada hapus dan update juga tambah. Itu mungkin ke peminjaman. Peminjaman secara umum halaman awal itu diakses dengan menggunakan fungsi peminjaman buku yang ada di data controller. Ini dia peminjaman buku. Nah, disinilah cukup rumit juga melakukannya. Karena kebetulan saya belum terlalu paham menggunakan model untuk memanggil tabel dengan cara menghubungkannya atau menginner join-kannya. Jadi saya di sini menggunakan query builder, dimana saya karena tabel member buku, kategori buku dan user itu juga ada hubungannya ke peminjaman, berelasi. Saya menghubungkannya ke semuanya. Jadi pertama saya menghubungkan ke member terlebih dahulu untuk mendapatkan tabel member. Jadi saya bisa mendapatkan seluruh data tabel member. Kemudian saya menjoinkan ke buku untuk mendapatkan informasi buku. Nah, dari buku ini saya bisa mendapatkan kategori buku. Jadi ketika sudah dapat buku baru bisa melakukan join ke kategori buku. Selanjutnya saya juga melakukan join ke user untuk mendapatkan informasi user. Setelah itu saya men-select semua data dari peminjaman. Kemudian untuk member saya mengambil data nama member saja. Terus untuk buku saya mengambil judul buku saja. User saya ambil name-nya saja. Kategori buku saya juga ambil nama kategori saja. Kemudian seluruh data yang sudah saya dapatkan ini saya kirimkan ke view peminjaman buku. Nah, peminjaman buku.
Di sini baru kita melakukan for each, sama juga lakukan for each di sini. Nah, di sini for each. Namun di sini saya masih ada beberapa logika sih yang dilakukan. Misalkan seperti di sini untuk tanggal update. Ini tanggal update, dikembalikan tanggal ini pada bagian kolom dikembalikan tanggal. Jika tanggalnya itu sama dengan tanggalnya di sini, tanggal peminjaman itu sama dengan tanggal dikembalikan. Karena secara otomatis dengan Laravel itu ketika kita melakukan create juga dilakukan update, tanggalnya itu tanggal update itu juga dimasukkan itu dengan sama, tapi isinya itu sama. Karena itu saya melakukan logika, jika sama ya udah saya ubah aja isinya jadi ini untuk menandakan berarti data itu belum diisi. Jika beda baru ditampilkan. Terus nama peminjaman juga karena datanya saya simpan di sana, ketika kosong saya tampilkan strip saja. Ini saya tampilnya, ini contohnya saya coba. Nah, maka akan ditampilkan ini saja, kosong. Ini juga sama logikanya, hampir semua sama. Hanya keadaan itu diambil dari database-nya karena sudah otomatis bersih keadaannya. Kemudian di sini saya melakukan update sama sih. Di sini yang berbeda tuh hanya dia mengubah status, bukan mengubah isinya. Update-nya di sini mengubah status. Di sini saya ambil ID peminjamannya, udah saya kirim ke root dengan nama ubah status. Di mana itu? Nah, di sini ubah status, kirimkan ke controller ubah status. Ubah status. Nah, di sini. Nah, pada bagian ubah status ini terdapat beberapa logika sih. Bisa jelaskan secara logika saja. Jadi pada ubah status itu pertama-tama sebelum saya melakukan pengubahan terhadap status, saya melakukan pengurangan terlebih dahulu antara create add dan juga update add. Nah, di sini kebetulan saya tidak dapat menggunakan model, jadi saya menggunakan query builder saja karena saya lebih mengerti di sana. Jadi pertama-tama saya ambil dulu data peminjaman, tabel peminjaman dengan ID peminjaman yang sama dengan ID yang dikirim lewat objek tadi di sini. Kemudian kesama saya mengambil dan juga melakukan raw. Raw ini saya lakukan deaddiff itu sebuah fungsi SQL yang menggunakan untuk melakukan pengurangan terhadap mencari selisih, maksudnya terhadap tanggal atau date. Setelah saya dapat, jadi sini saya hanya mengurangkan tanggal, date-nya saja, waktunya tidak, maka hasilnya itu adalah hari. Jadi waktunya tidak ikut ya. Di sini saya namakan total. Udah setelah saya dapat data itu, saya lakukan pengkondisian, dimana jika total antara selisih create add dan update add itu lebih dari 7, artinya kan lebih dari 7 hari tuh, maka dendanya itu 25.000, terus biaya administrasi itu 5.000, serta total kita bayar itu antara denda ditambah dengan administrasi. Kemudian jika kurang atau else, maka saya set denda itu dengan nilai 0, administrasi tetap saya isi dengan 5.000 sehingga nanti totalnya akan menjadi 5.000. Kemudian setelah kita dapat tuh nilai denda, administrasi, total, kemudian baru kita lakukan update. Di sini saya mengupdate lamanya. Lama itu didapat dari data ini, totalnya. Kemudian keadaan saya ubah jadi sudah dikembalikan. Update by itu saya ubah dengan cara memanggil session yang login saat ini. Kemudian denda saya ubah dengan nilai denda, administrasi saya ubah dengan nilai administrasi, total biaya juga saya ubah dengan total biaya. Seperti itu sih caranya. Kemudian setelah berhasil,
Di sini saya melakukan penambahan total buku, karena tadi ketika kita meminjam buku itu kan bukunya tuh dikurangi, bukunya dikurang, sementara setelah sudah dikembalikan maka otomatis dia harus ditambahkan. Untuk melakukannya makanya seperti ini. Kita pertama-tama saya lihat dulu tabel peminjaman, kemudian saya select tabel peminjaman dengan ID peminjaman sama dengan ID yang dikirim di atas. Kemudian saya joinkan dengan buku, kemudian baru saya ambil buku yang sesuai dengan tabel peminjaman yang dipinjam. Kemudian jumlah buku yang dapat dari jumlah ini saya tambahkan dengan 1. Misalkan buku sebelumnya kan setelah dipinjam misalkan dari 2 itu jadi 1. Kemudian ketika dicari totalnya, ketika sudah dikembalikan, maka 1 ditambah 1 sama 2, jadi kembali lagi dia. Nah, setelah itu, setelah berhasil, saya lakukan update juga terhadap buku. Di sini saya mau mencoba menggunakan hal yang sama sih, ada di atas, mengupdate jumlah bukunya yang ada di buku model, beda model. Kemudian jika peminjaman dan buku ini berhasil, artinya ini dan ini berhasil dilakukan dieksekusi, baru jalankan buat session flash, kemudian redirect ke peminjaman. Kemudian jika gagal, buat session gagal, redirect ke peminjaman buku. Itu untuk di bus status sedikit ribet, namun ya apa susah. Kemudian dihapus peminjaman. Sama setelah data dikirim dari bagian sini, dihapus. Peminjaman ini akan diambil oleh root peminjaman. Di sini akan dikirimkan ke fungsi hapus peminjaman yang ada di sini. Nah, pertama-tama saya cari dulu di peminjamannya, kemudian saya delete, kemudian saya kirimkan session, kemudian saya redirect. Ini hampir sama sih sama yang lain-lain. Mungkin itu untuk bagian peminjaman. Selanjutnya mungkin di bagian user. Nah, di user ini simple sih, hanya ada edit user aja. Pertama-tama ketika user mengakses dulu di layout, masalah di sini. Nah, jadi di sini ketika user mengakses setting, nah ini itu akan mengarah ke root dengan nama ubah user. Ubah user itu ada di sini. Nah, ubah user kemudian akan dikirimkan ke fungsi ubah user yang ada di data controller. Nah, ini hanya menampilkan view saja, tidak memberikan data apa, karena session dari user itu kan sudah otomatis tereksekusi di seluruh halaman, jadi tidak perlu saya panggil lagi gitu loh. Nah, itu di mana namanya, edit user. Nah, edit user di view-nya sini saya cukup memanggil mengisi value-nya dengan session yang sudah dibuat oleh Laravel. Jika ada perubahan, kemudian jika ditekan tombol save, itu akan dikirimkan ke root proses edit user. Proses edit user ini ada di sini. Nah, di sini ada beberapa hal sih yang saya lakukan. Pertama-tama saya melakukan validasi terlebih dahulu, apakah benar atau tidak, sudah diisi atau tidak formnya. Kemudian selanjutnya jika itu true, saya lakukan pengecekan hash. Di sini saya melakukan mengecek konfirmasi password yang ada di sini. Apakah konfirmasi password ini sama dengan password yang ada di database? Kalau sama, baru kita cek. Di sini saya mengecek emailnya tuh apakah sama atau diubah. Kalau sama ya udah kita langsung update aja tuh. Kita update aja email yang baru, kita update nama dan emailnya.
Kemudian jika beda, jika beda itu kita lakukan pengecekan apakah email yang baru dimasukkan tadi, yang diubah tadi itu sudah ada atau tidak di dalam database. Kalau sudah ada atau true bernilai, maka bilang session gagal diubah. Jika berhasil, baru kita lakukan update dari direct ke home. Nah, jika hash ini gagal atau tidak cocok, tidak sama, maka lakukan buat sebuah session flash, kemudian redirect ke browser, ke halaman sebelumnya. Jadi secara umum sih gitu. Oh ya, satu lagi di info website. Bagian info website ini sebenarnya hanya melakukan view saja. Ini jika tidak dibahas juga tanggung. Jadi info website ini diakses menggunakan rootnya info. Nah, ini dia. Ini info. Ini akan memanggil fungsi info yang ada di dalam data controller. Kita panggil info. Nah, ini return view info. Di sini di view info ini, hanya menampilkan halaman biasa. Oh ya, saya lupa menginformasikan di awal bahwa setiap view yang ada di mulai dari halaman dashboard setelah login itu extendnya tuh ke layer home di sini. Ini akan mengextend ke sini. Kemudian jika pada login itu akan extendnya ke app, karena kebetulan juga tampilannya keduanya kan berbeda. Jadi ada dua master template yang digunakan. Jadi secara umum sih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada website yang sistem informasi manajemen perpustakaan yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika masih ada kekurangan dalam website ini, saya juga mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, bisa ditulis di bawah di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, silahkan like. Jika tidak apa-apa, bisa di dislike. Oh iya, jangan lupa bagikan juga video ini, share ke teman-teman kalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.